Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan materi tentang bilangan, khususnya jenis-jenis bilangan. Semoga penjelasan ibu bisa menambah pemahaman kalian dan tujuan yang ibu harapkan bisa tercapai. Semangat belajar. Oke, baik, lanjut. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3, bisa kalian baca ya. Jadi ibu mengharapkan pada penjelasan ibu hari ini kalian nantinya bisa mengidentifikasi jenis bilangan yang termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional. Lalu yang kedua, ibu berharap kalian nanti bisa merubah bilangan rasional ke dalam bentuk pecahan atau ke bilangan desimal. Dan terakhir, kalian bisa mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Ini yang nilainya ya, nilai terkecil ke terbesar. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Gimana hari ini kita siap belajar? Ya, ibu minta kalian fokus dan perhatikan tidak ada yang menyender ke tembok atau ke meja ya, dan terlelap tidur. Ibu tidak ingin. Jadi harapan ibu kalian bisa benar-benar fokus dan menyimak penjelasan ibu. Ayo kita mulai belajar. Ya, perhatikan ini jenis-jenis bilangan. Ada bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional, juga bilangan real. Ya, selain bilangan ini ada lagi yang belum ibu tulis ya, ada bilangan genap, bilangan ganjil, dan bilangan prima. Kalau bilangan asli kalian pasti sudah tahu ya, dimulai dari angka 1 dan berurut. Lalu bilangan caca sama dengan bilangan asli, hanya bilangan caca itu dimulai dari 0 ya. Lalu bilangan bulat, di sini ada bulat negatif, ada tanda min di sini nih. Ini namanya bulat negatif, dimulai dari -1, -2 dan seterusnya. Juga bulat positif. Bulat positif berarti yang ini ya, tidak ada tanda negatifnya. Itu dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. Nah, ada bilangan genap. Bilangan genap itu dimulai dari angka 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Biasanya bilangan genap itu identik dengan pemahaman bilangan yang habis dibagi 2 gitu. Dan bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Kalau bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Makanya lawan dari bilangan genap ya, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan prima itu bukan bilangan genap juga bukan bilangan ganjil. Walaupun dia dimulai dari angka 2 ya. Dia dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Nah, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya ini ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu seperti apa nih? Seperti 1/2, lalu -3, 0,75. Ini semua bilangan rasional nih. Jadi apa Bu? Ya, bilangan pecahan iya, bilangan bulat iya, bilangan desimal iya, gitu ya. Ini bilangan rasional. Lalu bilangan irasional. Bilangan irasional itu apa Bu? Bilangan irasional kok angka begini? Iya, karena ini penjelasannya. Jadi bilangan rasional itu bilangan yang tidak bisa dibuat ke bentuk pecahan. Lalu kalau dia dalam bentuk desimal, itu bilangannya tidak berhenti di satu bilangan tertentu. Gitu. Nah, nanti penjelasannya lebih lanjut ya. Lalu terakhir adalah bilangan real. Bilangan real ini semua bilangan, tadi mulai dari bilangan asli, caca, bulat, genap, ganjil, prima, rasional sampai dengan irasional. Ini termasuk dalam bilangan real atau nyata. Oke ya, sementara seperti itu penjelasannya, kita lebih khusus lagi. Nah, nih bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan tadi ya yang Ibu bilang bisa dibuat ke bentuk pecahan. Makanya tadi contohnya seperti ini nih, 1/2, 3/4. Ini bilangan rasional. Lalu apabila dia dibentuk desimal, itu akan berhenti di satu bilangan tertentu. Nih, misalkan bilangan desimal, dia 0,25, berhenti di bilangan 25 gitu. Lalu 0,3333 ini berulang, tapi dia membentuk pola.
membentuk pola, pengulangan membentuk pola. Dia juga masuk dalam bilangan rasional. Ini juga sama, pengulangan ya, pengulangan 1 2 1 2 1 2 1 2. Berarti pengulangan. Maka dia termasuk dalam bilangan rasional. Bulat juga ya, termasuk bilangan rasional. Oke, untuk lebih paham lagi, perhatikan nih. Tentukan apakah 3/4 adalah bilangan rasional? Jawabnya iya. Kenapa? Karena dia bentuk pecahan ya. Tuh, jelas. Lalu tentukan apakah 0,875 bilangan rasional? Iya juga. Kenapa? Karena ini bentuk desimal ini bisa kita rubah ke bentuk pecahan menjadi 875/1000. Yang ketiga, apakah 1,33 ini bilangan rasional? Iya. Kenapa? Karena dia desimal yang berulang. Ya, berulang sehingga membentuk pola pengulangan. Kalau dibuat ke pecahannya dia jadi 1/3 ya, 1/3. Lalu berikutnya, apakah 1,25 liter adalah bilangan rasional? Jawabnya lagi iya. Kenapa? Karena 1,25 itu bisa dirubah ke bentuk pecahan menjadi 125/100 atau 5/4. Paham ya tentang bilangan rasional ya? Oke. Sekarang kita ke irasional. Nah, irasional itu bilangan yang tidak bisa dibuat ke bentuk pecahan. Kalaupun dia bentuk desimal, bilangannya tidak berhenti. Jadi terus menerus dan tidak membentuk pola. Contohnya seperti apa? Ini akar 2. Akar 2 kalau kamu lihat di tabel atau ketik di kalkulator, dia akan muncul angka ini nih. Akan sampai dengan digit kalkulator itu penuh ya. Nah, dia itu menyatakan tidak berhenti dan tidak ada pengulangan nih, angkanya berbeda semua. Nah, ini masuk dalam bentuk irasional. Lalu akar 3, akar 5, akar 7, nilai pi juga sama ya, lalu bilangan e juga sama. Ini yang masuk dalam irasional. Perhatikan baik-baik, amati baik-baik ya bilangan-bilangannya sehingga kamu paham. Nah, ini contoh soalnya. Akar 12. Nah, akar 12 gampangnya kamu lihat nih angka 12. Angka 12 itu kan bukan bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat itu kan bilangan yang dia pengalinya bilangan yang sama, itu bilangan kuadrat. Karena 12 bukan bilangan kuadrat, sehingga kalau kalian ketik atau kamu ya buat di kalkulator, dia akan muncul angka seperti ini nih, tidak ada pengulangan. Tuh. Ya ini hanya angka 6 yang sama tapi tidak mengulang. Ini 61, di sini 16 gitu ya. Karena tidak ada pengulangan maka dia bilangan irasional. Lalu nilai pi tadi sama ya penjelasannya. Akar 3 juga sama penjelasannya. Lalu akar 4. Nah, ini perhatikan akar 4. Akar 4 ini bukan bilangan irasional. Kenapa? Karena hasil dari akar 4 itu 2. Kenapa 2? Karena 4 itu bilangan kuadrat sempurna. Ya, dari 2 kuadrat hasilnya 4 gitu. Nah, hasilnya bulat nih. Karena hasilnya bulat bisa dibentuk pecahan. Berapa pecahannya? 2/1 sehingga dia masuk dalam bilangan rasional. Nah, ini tadi ini juga lagi ya. Ini jelas ya. Kalau dia udah berhenti desimalnya di satu angka, dia masuk dalam bilangan rasional. Oke. Paham ya sampai sini ya? Selanjutnya nih, kalau ada soal kayak gini, ayo mana yang termasuk dalam bilangan rasional? Kalau yang A ini ada pi ya, ada pi, berarti bukan. Yang B, B bisa jadi ya, nggak ada pi, nggak ada akar 2. Lalu yang C ada pi dan akar 2, bukan juga. Lalu yang D juga bukan ya, akar 49 itu bilangan kuadrat ya, akar 49 itu kuadratnya 7. Tapi ada pi, berarti bukan juga. Lalu yang E ada akar 2. Nah, ini berarti yang benar adalah B. Nah, sedangkan soal yang ini, mana yang termasuk bilangan irasional? Irasional, akar 3 iya ya, karena dia bukan kuadrat. 49 ini kuadrat, hasilnya 7, jadi bukan irasional. 1 per akar 2, akar 2-nya itu bukan bilangan kuadrat, jadi dia irasional. Pi juga irasional. Kalau 22/7, 22/7 ini bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu bilangan rasional. Sehingga yang masuk dalam bilangan irasional adalah 1, 3, 4. Oke. Lanjut.
Nah, sekarang kita masuk ke desimal. Desimal itu adalah bentuk lain dari bentuk pecahan, bilangan pecahan ya. Desimal itu diperoleh dengan cara membagi antara pembilang dengan penyebut. Contohnya kayak gini nih, 1/4. 1/4 itu desimalnya 0,25. Gimana cara mendapatkan 0,25? Cara mendapatkan 0,25 itu dengan cara 1 dibagi dengan 4. Seperti ini ya, 1 dibagi dengan 4. Nah, 1 itu kan nggak bisa dibagi dengan 4. Kenapa? Karena angka 1 lebih kecil dari 4. Sehingga di sini kita tambahkan 0. Kalau di sini ditambahkan 0, maka di atas hasilnya 0 dan koma. Itu ya. Nolnya itu diperoleh dari tadi ya, 1 itu kan nggak bisa dibagi 4 jadi 0. Lalu kita tambahkan 0 di angka 1, maka kasih koma. Sehingga 10 kali 4 yang mendekati dari 10 berarti 4 kali berapa? Kali 2 ya. Kenapa? Karena 2 kali 4 dia 8. Lalu dikurang 10 kurang 8 berapa? 2. Nah, 2 nggak bisa lagi kan dibagi sama 4 karena lebih kecil ya. Kita tambahkan 0. Kalau di sini tambahkan 0, jangan lagi kita tulis koma. Udah lanjut. Berapa 20 bagi 4? Ada ya, yaitu 5. Kenapa? Karena 5 kali 4 dia 20. Maka dikurang hasilnya selesai. Nah, maka 1/4 desimalnya adalah ini 0,25. Gimana? Bisa ya untuk membagi. Oke, kembali ke layar. 3/2 sama ya, 3/2 caranya seperti itu, 3 dibagi 2. Nah, kalau 3 dibagi 2 ini kan bilangannya besar ya pembaginya, 3/2. Nih pembaginya besar. 3 bisa dibagi 2 karena angka 3 lebih besar dari 2. Nah, terus sebentar. Nah, sehingga 1 kali 2 itu 2. Kita kurang, 3 dikurang 2 itu 1. Nah, mulai 1 nggak bisa ya. Kita tambahkan 0, maka di atas ini kita kasih koma. Nah, 10 bagi 2. Ada ya 5 ya. Kenapa? Karena 5 kali 2 itu 10. Nah, dikurang 0. Sehingga 3/2 desimalnya adalah 1,5. Nah, ini boleh kita tambahkan 0 ya, 1,50. Kenapa? Karena 0 di belakang koma itu tidak mempengaruhi nilai. Oke. Dah, lanjut. Ini juga sama ya. 75/100 pecahannya desimalnya 0,75. Paham ya untuk merubah bilangan pecahan ke bentuk desimal? Karena ini nanti kita pakai untuk materi terakhir, yaitu mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Ya, ini ada banyak cara. Ada bisa kita buat ke bentuk pecahan semua, atau ke desimal semua, atau ke persen semua. Jadi banyak cara ya. Contohnya perhatikan nih. Kalau dia pecahan, ini pecahan Ibu ambil yang sederhana ya, 2/3, 5/6, 1/3. Nah, ini kalau mau kita buat ke pecahan semua, maka penyebutnya harus sama. Ini kan penyebutnya 2/3, 3 ya. Yang penyebut itu yang di bawah ya, yang di bawah. Ini 6, yang ini 3. Ini kan belum sama, maka kita samakan. Samakannya menjadi berapa? Nah, ambil yang ini, kalau angka yang terbesar di sini angka 6, kita lihat 6 bisa nggak dibagi sama 3. Di sini kan penyebutnya 3, ini penyebutnya juga 3. Bisa ya. Karena bisa, berarti kita rubah ke penyebut per 6 semua. Jadi 2/3 itu menjadi 4/6. Dari mana, Bu? Yaitu 3 ini kan 3 nih. 3 dari 3 ke 6 itu diapain? Dikali 2 kan? Nah, maka atas pun dikali 2. Jadi 2 kali 2 itu 4. Jadi 2/3 itu sama juga dengan 4/6. Yang 1/3 juga sama. Sehingga kalau penyebutnya sudah sama nih,
Kita urutin deh tuh. 2 pembilangnya harus urut mana yang terkecil, yaitu 2, setelah 2 4, setelah 4 5. Nah ini kalau kita kembalikan ke pecahan awal, 2/6 itu nilainya berapa? 1/3, maka taruh di sini 1/3. 4/6 itu punyanya siapa? 4/6 itu punyanya 2/3. Lalu terakhir 5/6. Jadi mengurutannya seperti ini. Gitu ya. Ini kalau dijadikan kepecahan. Tapi yang gampang, kalau kita mengurutkan terbesar ke terkecil, itu yang gampang kita jadikan desimal. Ya, ini contoh kayak gini nih. Kita disuruh ngurutin nih macam-macam ya. Ada 1,35, 120%, 1/2, 5/4, dan 0,95. Nah, ini gampangnya jadikan dia desimal semua. Nah, 1,35 ini udah jadi desimal, jadi nggak usah dirubah. 120%, ini kita rubah desimalnya, jadi 120 dibagi 100. Ya, kita kalau 120 dibagi 100, ingat lagi nih, 120 dibagi 100 ya. 0 coret, maka koma maju di sini. 0 coret, komanya maju di sini. Jadi hasilnya 1,20 karena komanya berhenti di sini nih. Nih, 0-nya coret 2. Tuh. Gitu ya. Jadi bentuk desimal kalau dia persen. Oke. Terus 1/2, ini kan pecahan campuran ya. 1/2 kita jadikan pecahan biasa. Ini pecahan campuran nih, kita jadikan pecahan biasa. Caranya gimana? 1 kamu kali dengan 2. Kan 2 ya, tambah dengan 1. 2 tambah 1 3, jadi 3/2. Jadi 1/2 pecahan biasanya 3/2. Gitu caranya. 1 dikali 2 lalu ditambah 1 gitu. Maka 3/2 dibagi atau dijadikan desimal menjadi 1,5. Kita tambahkan 0 nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nah, baru nih kita urutin nih. 1,35, 1,20, 1,50, 1,25, dan 0,95 itu yang kecil mana? Semua nih angka 1 ya, depannya 1,1, semua tuh. Yang ini doang 0, berarti ini yang kecil nih. Kita tulis nih 0,95 yang kecil. Setelah 0,95, lihat belakang koma yang paling kecil ini 35, yang ini 20, yang ini 50, ini 25. Berarti ini ya yang 20 nih. Bikin nih 1,20. Setelah 1,20, 1,25. Setelah 1,25, 1,35, dan terakhir 1,50. Ini urutnya nih dari kecil ke besar. Kita kembaliin ke bilangan biasa semulanya. Gitu ya. 1,20 tadi punyanya siapa? 120%. 1,25 punyanya siapa? 5/4. 1,35 tetap. Lalu 1,50 punyanya siapa? Ini 1/2. Nih, maka jawabannya yang D. Tuh. Jawabannya yang D. Oke? Paham nggak untuk mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar? Paham ya? Oke, kalau kurang paham nanti bisa diulang kembali penjelasan Ibu. Oke, kiranya itu untuk materi kita kali ini. Terima kasih. Dan selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Semangat dan ayo mencoba supaya kalian jadi hebat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.